Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome di channel. Video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 13 akan membahas tentang Bank Sentral dan Lembaga Keuangan Internasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman dari kelompok 13. Saya Zakia Pakar dengan nomor NIM 1908203236. Lalu ada Minatul Musyawarafah dengan nomor NIM 1908203220. Lalu ada Dinda Agatha dengan nomor NIM 1908203229. Lalu ada Anissa Paras dengan nomor NIM 1908203239. Lalu ada Umyan Hijroh dengan nomor NIM 1908203242. Dan terakhir ada Reza Inaini dengan nomor NIM 1908203230. Kami dari Perbankan Syariah AB semester 7 IAIN Syahri Jati Cirebon. Sebelum masuk ke pembahasan, ada yang tahu pengertian dan fungsi bank sentral? Lalu, apa tujuan adanya lembaga keuangan internasional? Kalau ada yang tahu, bisa tulis di kolom komen ya. Kalau belum tahu, nggak apa-apa. Saya dan teman-teman akan bantu untuk menambah wawasan kalian mengenai bank sentral dan lembaga keuangan internasional. Jadi, jangan skip videonya ya. Saya Dinda Agatha akan menjelaskan mengenai pengertian bank sentral dan juga fungsi dari bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah bank yang ditugasi untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan yang diperlukan, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, maupun spekulasi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja, dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi dari bank sentral. Menurut Singleton, berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, Bank sentral memiliki 10 fungsi, yaitu yang pertama sebagai penerbit uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai pelaksana dan perumus kebijakan moneter. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah dan sering sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat, sebagai kustodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Yang kelima, sebagai penjaga keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi atau keadaan, bertindak sebagai an emergency leader of last resort dan pengawas kehati-hatian perbankan. Yang keenam, sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dari cadangan devisa negara dan membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. Kemudian yang ketujuh, sebagai pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Bank sentral sering diberi mandat lebih luas untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Yang kedelapan, sebagai penasehat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi. Bank sentral dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan. Yang kesembilan, sebagai lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, sebagai lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah, sehingga memungkinkan bank sentral mendapat tugas lain, seperti memberi layanan perbankan kepada publik dan memberikan perlindungan nasabah. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah tentang neraca bank sentral. Kegiatan bank sentral di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter tercermin pada bentuk umum neraca yang disusun. Adapun pos-pos pada neraca bank sentral itu ada dua. Yang pertama ada kekayaan atau aset, dan yang kedua ada hutang atau liabilitas. Yang pertama, kekayaan. Yang termasuk dalam kekayaan adalah cadangan, yang mana cadangan ini meliputi sertifikat emas, special drawing right, dan valuta asing. Selain cadangan, ada juga pinjaman yang diberikan, surat berharga,
dan kekayaan lain-lain yang dapat berupa tanah, gedung, atau peralatan-peralatan. Pos yang kedua adalah hutang atau liabilitas. Yang termasuk dalam pos yang kedua hutang adalah uang kertas, deposito, surplus, yang mana surplus ini diperoleh dari bunga surat berharga yang ditahan, bunga pinjaman yang diberikan, dan dari kegiatan lain. Selain itu, ada lain-lain. Contohnya seperti pengeluaran yang belum dibayar. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebelum kita membahas tentang tugas Bank Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia atau Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 4 bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, dalam pasal 7 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun untuk mewujudkan tujuan dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 8 menjelaskan bahwa Bank Indonesia ini mempunyai 3 tugas. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang mana tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang sekaligus mendorong perekonomian nasional. Tugas yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang mana mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Dan tugas yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Peran penting perbankan terutama terletak pada fungsinya sebagai lembaga kepercayaan dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan alternatif pembiayaan lainnya untuk dunia usaha. Kemudian terdapat wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Wewenang yang pertama ialah wewenang yang terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang meliputi beberapa hal, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, kemudian melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Wewenang yang kedua yaitu wewenang yang terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Kemudian wewenang yang ketiga yaitu wewenang yang terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank yang meliputi menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, kemudian mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengertian lembaga keuangan internasional. Menurut Kashmir 2001-329, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman ataupun bantuan yang lainnya.
Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Umumnya, lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society atau sejenis koperasi di Inggris, kredit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, atau asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya, fungsi lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang, yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman uang kepada yang membutuhkan. Materi selanjutnya, tujuan lembaga keuangan internasional. Yang pertama, membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain yaitu menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Dan yang ketiga, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan untuk memformulasikan usulan proyek. Pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional. Bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional diantaranya yaitu World Bank, International Monetary Fund, dan Islamic Development Bank. Yang pertama ada World Bank. Bank Dunia atau World Bank adalah suatu organisasi internasional yang di dalamnya memberikan dukungan dana, penasihat, dan juga penelitian untuk negara berkembang agar bisa memajukan perekonomiannya. Organisasi Bank Dunia ini dibuat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara dengan pendapatan yang rendah dan menengah. Meskipun begitu, organisasi ini turut mendapatkan kritik, yang sebagian besarnya adalah pada struktur organisasi di dalamnya yang lebih banyak dikuasai oleh beberapa negara dengan tingkat ekonomi yang kuat. Dan yang kedua ada International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF, atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai Dana Moneter Internasional. Sebagai sebuah lembaga keuangan internasional, IMF adalah organisasi yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara anggotanya. Pada dasarnya, IMF adalah lembaga yang menjadi bagian dari Sistem Persatuan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Hubungan IMF dengan PBB bersifat kesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF pun bersifat independen dan tidak ada campur tangan dari PBB. Dan yang ketiga ada Islamic Development Bank. Islamic Development Bank atau IDB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau disebut dengan OKI. Kantor pusatnya terletak di Jeddah, Arab Saudi, sedangkan untuk kantor regionalnya telah dibuka di Rabat, Maroko, Kuala Lumpur, Malaysia, Almaty, Kazakhstan, dan Dakar, Senegal. IDB juga memiliki perwakilan di 12 negara, yaitu Afghanistan,
Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Konarki, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, dan Uzbekistan, dan Yaman. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Namun, bahasa Inggris dan Prancis juga digunakan dalam keseharian kerja. Tahun Hijriah digunakan dalam financial year. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 13 mengenai Bank Sentral dan Lembaga Keuangan Internasional. Menambah wawasan kalian kan? Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada yang kurang maupun salah. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.